Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Rahmawati. Saya lulusan Sarjana Manajemen yang melakukan switch karir dan tertarik dalam bidang data. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dashboard buatan saya yang berjudul Prevent Women Harassment. Di era digital saat ini, banyak sekali kita temui berita-berita online negatif yang viral di media sosial. Dari berita-berita negatif tersebut itu datangnya dari segi tindak kejahatan atau kekerasan. Bahkan dari berita tersebut kita temui viral di platform media sosial itu bisa sampai 5 hingga 10 berita yang viral dalam sebulan. Belum lagi yang tidak terekspos oleh media sosial. Yang lebih mengejutkannya lagi, berita-berita negatif tersebut secara khusus menyasar kepada perempuan atau anak di bawah umur. Saya pribadi yang memposisikan diri sebagai perempuan pun cukup berpikir kritis dan mempertanyakan hal tersebut mengapa bisa terjadi. Yang seharusnya perempuan atau anak di bawah umur diayomi, dilindungi, tapi ini malah justru menjadi korban kasus kejahatan atau kasus kekerasan. Saya menemukan berita informasi dari jurnal online, yaitu dari Thomson Reuters Foundation menyurvei 213 pakar hak-hak perempuan tentang apa yang mereka anggap sebagai tempat terburuk di dunia. Hasilnya daftar negara teratas yaitu Afghanistan, Kongo, Pakistan, Somalia, dan India. Di negara India, karena masih adanya ketidaksetaraan gender, maka masih banyak kasus kejahatan yang terjadi. Di negara India, kasus yang paling umum terjadi yaitu kasus kejahatan seksual. Karena dari negara India tersebut masih rendahnya tingkat keamanan, itu memberikan reputasi buruk bagi negara India. Informasi yang didapat dari perempuan negara di India yang melapor itu lebih banyak menjadi korban kasus kejahatan seksual dibanding korban kasus kekerasan, di mana mengalami peningkatan yaitu sebesar 32% di tahun 2014 untuk korban kasus kejahatan seksual. Dari kejadian-kejadian ini kita perlu melakukan preventif dan melakukan prediksi kira-kira ada berapa banyak sih kasus kejahatan yang terjadi terhadap perempuan, dan sekarang kita coba untuk memanfaatkan kasus dari data negara di India dari tahun 2001 hingga 2014 untuk kita coba lakukan modeling dan kita memprediksi peningkatan kasus kejahatan seksual terhadap perempuan. Tujuannya untuk mempercepat penanganan dan mencegah terjadi di tahun kedepannya. Langsung saja kita berangkat menuju fitur utama dashboard saya kali ini, yaitu analitik. Dalam fitur analitik ini, Demographic Rapcast in India memberikan kita kesimpulan bahwa pada tahun 2001 hingga 2014, tahun angka kasus kejahatan seksual di India yaitu berada pada tahun 2014 dan di wilayah Madhya Pradesh. Bisa kita lihat dalam plot leaflet yang saya sajikan bahwa dari wilayah Madhya Pradesh, ini total kasus kejahatan seksualnya mencapai 90.996 kasus. Dibanding wilayah lain, yaitu Uttar Pradesh 51.150 kasus, atau di Rajasthan ini 45.684 kasus. Jadi apabila dibandingkan dengan wilayah lain sekitar 40.000 atau 50.000 kasus, wilayah Madhya Pradesh menjadi wilayah yang tertinggi untuk total kasus kejahatan seksual dari tahun 2001 hingga 2014. Nah, Bapak Ibu, untuk dari total kasus kejahatan seksual dalam peta, Bapak Ibu juga bisa melihat visualisasi dari waktu ke waktu. Bisa Bapak Ibu lihat di bawah ini. Untuk tahun 2001 hingga 2005 itu mengalami fluktuatif. Dan Bapak Ibu juga bisa mengatur dalam suatu wilayah tempat, seperti contohnya kita ingin melihat di wilayah Madhya Pradesh. Di sini kita lihat bahwa dari plotnya mengalami perubahan dan mengalami peningkatan di tahun 2003 hingga 2005. Dan apabila Bapak Ibu ingin mengatur kurun waktunya, Bapak Ibu juga bisa mengatur
Contohnya, Bapak Ibu apabila ingin melihat 2001 hingga 2010. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melihatnya. Dan apabila Bapak Ibu ingin mempersingkat atau memperpendek waktunya, Bapak Ibu juga bisa mengaturnya. Contoh, di tahun 2007 hingga 2010. Ini juga bisa diatur. Di awal saya menjelaskan bahwa di India, kasus kejahatan yang paling umum terjadi adalah kasus kejahatan seksual. Maka dari itu, kita akan coba untuk melakukan prediksi di mana variabel rep menjadi variabel target dan kasus kejahatan yang lainnya menjadi variabel prediktor. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar sih tingkat kehubungan antara variabel target dan variabel prediktornya. Bapak Ibu juga bisa melihat dalam plot heatmap yang saya tampilkan, dapat diketahui bahwa terdapat satu variabel yang memiliki presentasi tingkat pelecehan yang cukup tinggi, yaitu variabel kasus penyerangan terhadap perempuan. Variabel kasus penyerangan terhadap perempuan dengan variabel kasus kejahatan seksual itu memiliki tingkat persentase yaitu sebesar 0,8 dibandingkan dengan kasus kejahatan yang lainnya hanya di min 0,09 sampai 0,44 yang relatif cukup kecil. Dan selanjutnya, apabila Bapak Ibu penasaran dengan data yang saya gunakan untuk memprediksi tingkat kasus kejahatan terhadap perempuan, di sini saya sudah tampilkan datanya, saya ambil dari Kaggle, di mana dari datanya tersebut sudah saya grup berdasarkan state dan tahunnya dan menampilkan total kasus keseluruhan di India. Lanjut, kita akan beralih ke fitur dashboard kedua saya, yaitu model predik. Pada bagian ini, saya memiliki sebuah menu yang bisa kita manfaatkan untuk memprediksi di suatu tempat itu kira-kira ada berapa banyak sih kasus kejahatan seksual, di mana yang nantinya bisa kita manfaatkan oleh pihak yang berwajib seperti biro kepolisian, pemerintah, atau komunitas-komunitas anti kekerasan yang tujuannya untuk memprediksi kira-kira perlu ada berapa banyak sih penjagaan atau apakah kita perlu melakukan sosialisasi. Nah, gimana sih cara kita memanfaatkan bagian ini? Kita bisa melakukan prediksi dengan memasukkan ataupun mengatur beberapa variabel. Contoh, kita bisa memilih suatu tempat, misalkan kita ingin memilih tempatnya Jarkan. Kemudian kita akan memprediksi untuk di tahun 2016. Dan Bapak Ibu, di bawah ini juga Bapak Ibu bisa geser-geser untuk inputannya. Contoh, Bapak Ibu ingin mengatur untuk kasus kejahatan atau kasus kidnapping and abduction, dowry deaths, assault on woman with intent to outrage her modesty, insult to modesty of woman, cruelty by husband or his relatives, and the last, important of girls. Dan di bawah ini, Bapak Ibu juga bisa mengklik untuk mengetahui prediksi kasus kejahatan seksualnya. Oke, kita bisa mengetahui nih bahwa di wilayah Jarkan pada tahun 2016 kurang lebih akan ada 2.620 kasus kejahatan seksual. Di mana dari hasil ini kita bisa mempercayai. Karena apa? Karena saya sudah mendapatkan yang namanya nilai akurasi sebesar 65%. Dan selain dari nilai akurasi tersebut, saya juga sudah menguji dalam pengujian statistik dalam pemodelan data panel regression, yaitu seperti uji Chow, Houseman, Berespagan. Nah, terdapat kurang lebih 2.620 kasus ternyata yang akan terjadi. Berarti kita perlu berhati-hati nih atau aware. Mungkin kita perlu dari sekarang memberikan sosialisasi kepada pihak yang berwajib ataupun mengantisipasi kepada diri kita agar mencegah adanya kejadian seksual terhadap kaum perempuan.
Semoga proyek yang ada di sini Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya untuk reduksi tindak kasus kejahatan seksual terhadap perempuan. Agar kedepannya kita bisa mengetahui nih, kira-kira ada berapa banyak sih kasus kejahatan seksual yang terjadi, tujuannya untuk meminimalisir dan memberikan preventif. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan proyek saya, bisa menghubungi saya atau melihat di bagian About Me. Di sini saya sudah melampirkan LinkedIn dan email. Dan apabila Bapak Ibu juga tertarik dengan proyek saya yang lainnya, bisa mengunjungi Airpops atau GitHub saya. Dan di sini saya juga sudah melampirkan proyek-proyek saya yang lainnya dalam portfolio. Akhir kata, saya Fitri. Semoga proyek saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.